بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي في الله جزاكم الله. فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى di akhir risalah beliau di dalam Kitabul Ilmi, beliau menyampaikan nasihat yang sangat berharga untuk kaum muslimin tentang pentingnya persatuan dan meninggalkan segala macam perkara yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dan perselisihan di antara kaum muslimin. Setelah beliau yang mengawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan juga mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau dan setiap orang yang berusaha istiqamah di atas petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka beliau berkata, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil azim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya yang agung, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 dan 103. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan nidaul iman, dengan panggilan keimanan. Ya, dan kaidah yang hendaknya kita fahami di dalam masalah ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengawali satu ayat di dalam Al-Quranul Karim dengan memanggil orang-orang beriman, maka kita teringat kaidah yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, camkan kaidah ini tatkala kita berusaha untuk tadabbur Al-Quran, tatkala kita berusaha untuk memahami makna-makna ayat Al-Quran, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza sami'tumullaha 'azza wa jalla yaqulu fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'u sam'akum." Kata Ibnu Mas'ud, tatkala kalian yakni mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, di dalam Al-Quranul Karim, dan Allah mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan untuk orang-orang beriman, maka siapkan pendengaran kalian, ya, siapkan hati-hati kita. Kenapa demikian? Kata Ibnu Mas'ud, fa inna ma jaa ba'dahu imma khairun tu'maruna bihi aw syarrun tunhauna anhu. Karena yang datang setelah panggilan iman tersebut adalah satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di balik panggilan keimanan atau setelah panggilan iman tersebut ada kebaikan yang Allah ingin kita perintahkan dengannya. Ya, jadi setelah panggilan keimanan, kemungkinan yang pertama ada perintah untuk orang-orang beriman, yang mana di balik perintah tersebut maka ada kebaikan yang Allah inginkan untuk orang-orang beriman. Kemungkinan yang kedua, kata beliau, au syarrun tunhauna anhu, atau setelahnya ya ada keburukan yang Allah Subhanahu wa taala melarang kalian darinya. Ya, maka kaidah di dalam masalah ini, jamaah yang Allah muliakan,
Ya, setelah panggilan keimanan, maka imma ada perintah, imma ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelahnya ada perintah, maka kita yakin di balik perintah tersebut ada kebaikan bagi orang-orang beriman. Baik kebaikan yang sifatnya duniawi ataupun kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sesuatu. Maka apa yang Allah larang pasti di sana ada keburukan. Ya. Yang Allah ingin kita menjauhi keburukan tersebut. Baik keburukan yang sifatnya duniawi ataupun keburukan yang sifatnya ukhrawi. Maka di ayat yang mulia ini, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 dan 103. Mari kita lihat setelahnya. Ya. Apa perintah dan apa larangan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Perintah apa larangan jemaah? Perintah. Ittaqu, perintah untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib meyakini di balik perintah tersebut ada kebaikan bagi orang-orang beriman. Ya, Allah perintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati, ya, kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Jaga hidayah Islam, jaga nikmat Islam. Jangan sampai kita meninggalkan Islam, ya, jangan sampai kita keluar dari Islam. Janganlah kamu meninggal dunia melainkan dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ya. Karena tatkala seorang hamba wafat di atas nikmat Islam, maka insyaallah taala itu kebaikan bagi dirinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tali Allah? Islam yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah hablullah azza wajalla. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, ya, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa bukan ini jemaah? Perintah untuk beriktisam, perintah untuk berpegang teguh di atas agama yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, di atas Islam yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Islam yang Nabi ajarkan kepada sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Larangan apa bukan? Larangan. Ya, maka setelah panggilan keimanan itu imma perintah, imma larangan. Ya, imma perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman, ya, yang pertama untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar ketakwaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman, ya, agar jangan sampai meninggal dunia melainkan di atas nikmat Islam. Ya, makanya minta keistiqomahan kepada Allah, ya, agar kita mampu diwafatkan oleh Allah di atas nikmat Islam. Kita sangat butuh taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya sangat mudah bagi seseorang untuk berpaling dari jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus di zaman-zaman kita sekarang, ya, di mana kita berada di zaman yang
telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana fitnah-fitnah turun di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dan orang yakni merubah agamanya sangat mudah di zaman sekarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah dalam beramal, jangan tunda kesempatan untuk beramal. Tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal kebaikan, maka segera kerjakan amal kebaikan tersebut dan jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nantikan. Kenapa kata Nabi? Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sebelum turun fitnah-fitnah yang datang bertubi-tubi bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Ya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, tatkala fitnah itu turun, maka begitu mudah seseorang menjual agamanya, menggadaikan akidahnya, sehingga seseorang di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia kufur. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, ya, menggerus keimanan orang-orang beriman. Sampai-sampai, ya, di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore masih di atas iman, pagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa sebabnya jamaah. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, dia menjual agamanya dengan perkara dunia yang sangat hina. Ya, demi perkara dunia, ya, demi syahwat-syahwat dunia, imma pangkat, imma jabatan, imma harta, imma wanita, ya, dia rela menjual agamanya. Maka untuk mampu istiqamah di atas nikmat iman dan nikmat Islam, kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita, ya, yakni lupa untuk membaca doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Doa yang paling sering keluar dari lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa yang hendaknya dibaca oleh orang-orang beriman, ya, semaksimal yang bisa dia usahakan. Ya, baca sebanyak-banyaknya, minta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati hambanya. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Thabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu, kuatkan hatiku di atas nikmat iman dan nikmat Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, sarrif qalbi ala ta'atik, ya, palingkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ya, maka kita sangat butuh dan berhajat untuk membaca doa tersebut sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya, kemudian perintah yang lain, Allah perintahkan orang-orang beriman untuk beriktisam, ya, untuk berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bertamassuk di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah melarang orang-orang beriman untuk bercerai-berai. Ya, Allah melarang kaum mukminin untuk bercerai-berai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian orang-orang beriman,
Dahulu pada masa jahiliyah kalian bermusuhan satu sama lain, ya, saling memerangi satu sama lain. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara di atas Islam, di atas iman, ya, berukhuwah di atas ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ya, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Ya, pada masa-masa jahiliyah, ya kalian ya berbuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, ya berbuat kezaliman, yang mana itu mengantarkan seorang hamba ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berkehendak merahmati orang-orang beriman. Di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dengan nikmat iman dan nikmat Islam tersebut mereka terselamatkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya mereka saling berperang satu sama lain, ya, saling menzalimi satu sama lain, setelah mengenal iman dan Islam, mereka berukhuwah di atas ukhuwah imaniyah, di atas ukhuwah islamiyah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Kata penulis, "Fa'amarana Allah Subhanahu wa taala an nadhkura ni'matallahi 'alaina." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan orang-orang beriman untuk kita mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Idz kunna a'daan, dahulu kita bermusuhan, fa'allafa baina qulubina, kemudian Allah menyatukan hati-hati kita. Ya, yang awalnya kita berselisih, kemudian Allah satukan hati-hati kita. Ya. Fa asbahna bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita menjadi saudara. Kita berukhuwah di atas ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah. Fa alaina jami'an an nashkurallaha ala hadhihi an-ni'mah wa an nahrisa kullal hirsi ala an takuna kalimatuna wahidatan. Maka kewajiban kita semua ya sebagai kaum muslimin, ya kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh ya di dalam menyatukan kalimat-kalimat kaum muslimin di atas apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban mereka semua adalah berjamaah, bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas apa yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita bercerai-berai. Ya, setelah Allah berikan kita nikmat ya untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita justru bercerai-berai. Ya, maka ini ya di antara perkara yang menyebabkan seseorang ya kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Li'annana bidzalika nakunu ummatan qawiyatan marmuqatan. Dengan kita bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala macam bentuk perpecahan, maka insyaallah kaum muslimin akan menjadi umat yang kuat. Ya, akan menjadi umat yang disegani oleh musuh-musuh Islam. Wa amma idza tanaza'na wa tafarraqna fa innahu bila syakka saufa nafshal wa tadhhabu rihuna. Adapun tatkala kita yakni kaum muslimin saling berselisih, saling berpecah belah satu sama lain, saling bercerai-berai satu sama lain, maka tidak syak lagi hal itu akan menyebabkan kita gentar. Ya, menyebabkan yakni kekuatan kaum muslimin akan hilang.
kaum muslimin akan lemah, ya, dan yakni tidak disegani oleh musuh-musuh Islam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Taat kepada Allah yakni bertamasuk di atas Al-Qur'anul Karim. Taat kepada Rasulullah yakni bertamasuk di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang beriman wajib untuk berpegang teguh di atas keduanya. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka kuncinya adalah bertamasuk di atas kitabullah azza wa jal dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu garansi, ya, itu jaminan dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi yang mulia bersabda, taraktu fikum amraini lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Kata Nabi yang mulia, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, dua pusaka yang kalau seandainya kalian berpegang di atas keduanya, tidak mungkin kalian tersesat sepeninggalku. Ya. Apa dua pusaka yang dengannya seorang hamba selamat dari kesesatan? Yang pertama kata Nabi yang mulia, kitaballahi, Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahku. Ya. Oleh karenanya bertamasuk di atas keduanya adalah jalan keselamatan dari kesesatan. Berpegang teguh di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, ya, di dunia dan akhirat bagi orang-orang beriman. Sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, ya gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau berkata, as-sunnatu safinatu nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Kata Imam Malik, sunnah Nabi yang mulia, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad itu bagaikan bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, dia akan selamat. Dan siapa yang terluputkan dari sunnah Rasulullah, siapa yang tertinggal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan binasa. Ya. Maka Allah perintahkan orang-orang beriman untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u, dan jangan kalian berselisih. Ya, jangan kalian berselisih. Fatafshalu, sehingga kalian menjadi gentar. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Ya, akan hilang kekuatan kaum muslimin. Wasbiru, dan bersabarlah. Orang-orang beriman wajib bersabar. Bersabar di atas apa jamaah? Yang pertama bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua bersabar di dalam meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga bersabar di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini tiga macam kesabaran yang dengannya Allah perintahkan orang-orang beriman untuk bersabar. Yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Yang kedua as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar dari segala bentuk kemaksiatan. Yang ketiga as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar dari ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah yang Allah takdirkan atas kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sakit, musibah, kehilangan orang yang kita cintai, ya kehilangan harta kita,
Ini semua musibah, ya. Dan kita yakin sebagai orang-orang beriman, wa ma asabakum au ma asabakum, ya, bahwasanya apa yang menimpa kalian, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah ingin mengangkat derajat orang-orang beriman dan ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kewajiban kita adalah bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian kata penulis, wa innal wajib ala talabatil ilmi khasatan wa 'alal muslimina 'ammatan, sesungguhnya ya kewajiban para penuntut ilmu secara khusus, kewajiban orang-orang yang berusaha untuk datang ke majelis-majelis ilmu secara khusus, dan kewajiban kaum muslimin secara umum an yada'ul ahqada wal adghan, hendaknya mereka semua meninggalkan ya segala macam bentuk sifat hasad, ya, menjauhi penyakit hasad, menjauhi penyakit hati terhadap saudara kita. Jangan kita hasad, jangan kita dengki, jangan kita iri kepada orang lain, ya, secara khusus kepada orang-orang beriman. Jangan sampai hati kita ini sakit, ya, tatkala melihat kebaikan yang ada pada saudara kita. Wa an yakuna hadafuhum wahidan, hendaknya ya visi kita satu, misi kita satu, tujuan kita satu, wa da'wahum wahidan, syiar kita satu. Kita berjalan di atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa an la yudhiru syamatata bi anfusihim, dan jangan sampai kita ya menampakkan hal-hal yang menggembirakan musuh-musuh Islam, ya. Jangan sampai kita menampakkan perkara-perkara yang menjadi sebab kegembiraan musuh-musuh Islam. Apa contohnya? Bitafarruq, dengan berpecah belah, wattanazu', ya dengan saling berselisih, wattanabuz bil alqab, saling memberikan gelar yang buruk, memberikan laqab yang tidak baik, ya, wal karahiyati wal baghdha, saling benci dan saling memusuhi di antara kaum muslimin. Ini perkara yang menggembirakan musuh-musuh Islam, ya. Tatkala kaum muslimin ya saling menghujat satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain, ya saling memusuhi satu sama lain, maka ini diantara perkara yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Fa inna dzalika a'zamu silahin fattakin yubtilu haibatal muslimin, ya adanya perkara-perkara di atas, saling bercerai-berai, saling berselisih, saling memberikan gelar yang tidak baik, ya, saling membenci dan saling memusuhi, ini merupakan senjata, ya, yang bisa menghilangkan haibah kaum muslimin, yang bisa menghilangkan marwah dan wibawa kaum muslimin, ya, sehingga musuh Islam tidak gentar dengan kaum muslimin, ya, karena kaum muslimin nggak punya kekuatan, meskipun kuantitas mereka banyak, ya, tapi mereka nggak punya kualitas, ya, karena mereka saling, ya, yakni memusuhi satu sama lain. Wa yujibu an yatasallatu alaihim a'da'uhum, ya, dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di antara perkara yang menyebabkan musuh-musuh Islam menguasai kaum muslimin, menguasai negeri-negeri kaum muslimin, ya, fayaqifuna mutafarrijina alaihim yanzuruna ilaihim wa hum yatanaza'un wa yatakhasamun
ya mereka bergembira, mereka senang tatkala melihat kaum muslimin saling bermusuhan, saling berselisih satu sama lain. Wa yaqulun, dan mereka berkata, kafaina an nufsida bainal muslimin, ya cukup ya kerusakan yang kita timbulkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, maka yakni metode ya adu domba, metode memecah belah, ya ini di antara metode musuh-musuh Islam untuk mencerai-beraikan kalimat kaum muslimin. Ya, memberikan gelar-gelar, laqab-laqab, ya untuk ini kaum muslimin saling suudzon satu sama lain, saling bermusuhan satu sama lain. Ini di antara metode musuh-musuh Islam di dalam melemahkan kaum muslimin. Ya, maka kita harus faham ya tipu daya mereka. Kita harus faham makar-makar mereka. Oleh karena jangan sampai kaum muslimin diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Ya, jangan sampai kita diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Wa annahu yajib ala kulli wahidin minna an ya'dhura akhahu fima tariquhul ijtihad. Kewajiban setiap kita, ya setiap kaum muslimin, apalagi para penuntut ilmu, ya kewajiban kita adalah memberikan uzur kepada saudaranya tatkala kita harus berbeda pendapat. Ya, tatkala kita harus yakni berselisih dalam masalah tertentu, maka hendaknya kita memberikan uzur kepada saudara kita dalam perkara-perkara yang memang dibangun di atas pondasi ijtihad, dalam perkara-perkara ijtihadiyah, ya maka hendaknya kaum muslimin saling memberikan uzur satu sama lain. Fa inna ijtihada kulli wahidin laisa hujjatan 'alal akhar. Karena ijtihad seseorang itu bukan hujjah atas ijtihad yang lainnya. Ya. Ijtihad seseorang bukan apa? Ya hakim yang menghukumi ijtihad yang lain, tidak. Karena masing-masing berijtihad. Ya. Dan ijtihad setiap orang itu bukan sebagai hakim yang menghakimi ijtihad yang lainnya. Wal hujjatu fima qalahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi hujjah yang mutlak, hakim yang mutlak, ya adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya, ini pemutus perselisihan di antara kaum muslimin, bukan ijtihad kita masing-masing. Ya. Oleh karenanya metode Al-Qur'anul Karim dalam yakni menyikapi perselisihan di antara kaum muslimin adalah dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan saling menghakimi dengan ijtihadnya masing-masing, tidak. Tapi tatkala terjadi ya ini perbedaan pendapat dalam satu permasalahan yang dibangun di atas perkara ijtihadiyah, ingat sebabnya ijtihad bukan karena hawa nafsu, bukan karena ta'assub madhab tertentu, tidak. Tapi memang dibangun di atas asas ijtihad dengan niatan mencari kebenaran, ya, bukan karena faktor hawa nafsu, bukan hanya karena yakni fanatik madhab tertentu. Ya. Maka tatkala terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dalam perkara-perkara syariat, kewajiban kita semua mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ini metode orang-orang beriman. Ya. Ini jalannya orang-orang beriman tatkala terjadi perselisihan di antara mereka. Ya. Tatkala terjadi silang pendapat dalam masalah-masalah syar'iyah, ya, maka kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
tatkala kalian berselisih dalam satu permasalahan, apa kata Allah? Apa solusinya? Farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bukan kepada person-person tertentu. Ya. Bukan kepada pihak-pihak tertentu. Tapi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena ijtihad seseorang bukan hakim atas ijtihad yang lainnya, tapi yang menjadi hakim atas semua ijtihad adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka syarat keimanan adalah mengembalikan setiap apa yang kita perselisihkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, fa in kana al-khilafu sa'ighan lam yadhhar fihi al-'isyan wa at-ta'assub lin-nafsi fa innal wajib an tattasi'a suduruna lahu. Kalau seandainya masalah yang kita khilafkan, masalah yang kita perselisihkan itu sifatnya sa'igh, sifatnya mu'tabar, sifatnya luas, ya, tidak dibangun di atas kemaksiatan, ya, bukan karena memperturutkan hawa nafsu, bukan karena sikap fanatik madhabiyah, ya, bukan karena fanatik terhadap pihak tertentu, maka kewajiban kita semua kaum muslimin adalah berlapang dada. Wa antattasi'a suduruna, hendaknya kita lapang dada dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah yang memang dibangun di atas ijtihad para ulama. Ya. Selama khilaf tersebut dibangun di atas perkara ijtihad, bukan karena faktor hawa nafsu, ya, bukan karena faktor ta'assub, maka kewajiban kita adalah berlapang dada. Ya. Karena memang masalah-masalah khilaf itu pasti ada, nggak mungkin tidak. Karena Allah ciptakan kita, ya, dengan yakni tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Allah limpahkan ilmu kepada seorang hamba nggak sama dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah sudah menakar rizki kita dalam masalah dunia, begitu pula dalam masalah ilmu. Masing-masing sudah ada takarannya. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahamannya nggak mesti sama. Ya. Dalam memahami ayat yang sama, hadis yang sama, terkadang istinbatnya berbeda. Ya. Kenapa? Karena memang kadar pemahaman ya setiap orang itu nggak sama. Ya. Dan kita sudah jelaskan dalam kitab ini contoh nyata bagaimana masalah khilafiyah ijtihadiyah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di antara manusia-manusia termulia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya khilaf sudah ada di antara para sahabat, apalagi di zaman-zaman sekarang yang jauh dari masa kenabian. Tatkala Nabi masih hidup, tatkala Nabi masih ada, ya sudah ada khilaf di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam kisah apa jemaah? Masih ingat? Dalam kisah apa? Dalam kisah sahabat yang diutus oleh Nabi ke Bani Quraidah. Ya. Tatkala Nabi mengutus sebagian sahabat untuk mendatangi orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Quraidah yang mereka telah mengingkari perjanjian dengan kaum muslimin, membantu orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, padahal sudah berjanji untuk tidak saling memerangi satu sama lain, tapi mereka khianat kepada kaum muslimin. Maka Nabi mengutus sebagian sahabat untuk mendatangi mereka. Ya. Kemudian Nabi berpesan kepada sahabat-sahabatnya, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi, ya janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar
kecuali di Bani Quraidah. Ya. Maka para sahabat yakni terbagi menjadi dua kelompok dalam menyikapi sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tatkala di tengah perjalanan mereka mendapatkan ya asar sudah masuk, maka para sahabat ya terbagi dua. Sebagian mengatakan ya kita ikut zahir yakni sabda Rasulullah. Nabi mengatakan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka meskipun kita sudah masuk asar, selama kita belum sampai ya kita jalan terus. Sholatnya nanti di Bani Quraidah. Karena itu pesan Nabi. Ya, jangan kalian sholat asar kecuali di mana? Di Bani Quraidah. Ya, maka kita tetap jalan terus sampai datang di Bani Quraidah baru kita sholat asar. Ya, meskipun agak mundur dari awal waktu. Sedangkan sebagian sahabat yang lain mengatakan tidak. Ya, mereka memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya secara makna, secara kontekstual. Ya, mereka mengatakan yang Nabi maksudkan ya bukan kita sholat ya secara letterlek di Bani Quraidah. Tapi pesan Nabi ya hendaknya kita bersegera untuk sampai ke Bani Quraidah ya agar kita sampai di sana dalam kondisi masuk waktu asar. Itu maksudnya. Ya. Bukan masalah salatnya yang Nabi inginkan, tapi Nabi ingin kita bersegera ya agar tatkala kita sampai Bani Quraidah maka masuk waktu salat asar. Maka tatkala qaddarallah ya belum kita sampai sudah masuk waktu asar ya kita salat dulu di awal waktu. Ya. Maka kemudian sebagian sahabat sholat sebelum sampai di Bani Quraidah, sebagian yang lain ya sholatnya diakhirkan sampai tiba di Bani Quraidah. Khilaf apa bukan jemaah? Khilaf. Hadisnya sama apa tidak? Hadisnya sama, pesannya sama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa sikapnya berbeda? Nah, itulah pemahaman. Ya, itulah fikih. Ya, makanya kata Al-Imam Al-Auza'i, ya. Barang siapa yang tidak mengetahui khilaf para ulama, maka hidungnya belum mencium aroma fikih. Ya. Tatkala hidung kita belum mencium aroma fikih, ya maka jangan berlagak seperti jagoan. Ya. Ya terkadang ya kita nggak tahu apa khilafnya para ulama, ya tapi dalam menghakimi sesuatu kita di saf yang paling depan. Ya. Maka berhati-hati dalam menghakimi sesuatu. Ya. Tatkala kita tidak tahu khilafnya, apakah khilaf tersebut sifatnya i'tibar, ya dibangun di atas apa asas ijtihad atau tidak. Ya. Auza'i rahimahullahu taala, man lam ya'lam al-khilaf summa anfuhu al-fiqha. Siapa belum tahu khilafnya para ulama, ya, maka hidungnya belum mencium aroma fikih. Jadi masalah khilafiyah ijtihadiyah sudah ada pada zaman para sahabat tatkala Nabi masih hidup. Ya, hadisnya sama, pesannya sama, tapi sikapnya berbeda. Ya, maka tatkala para sahabat kembali ke kota Madinah dan mereka mengabarkan apa yang mereka yang didapatkan di tengah jalan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela seorang pun di antara sahabatnya. Ya, yang sholat sebelum sampai di Bani Quraidah enggak Nabi cela. Yang sholat sudah sampai di Bani Quraidah diakhirkan waktu asarnya tidak dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tujuan mereka sama, ya berusaha untuk mengikuti pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti wasiat Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ijtihadnya berbeda. Ya, maka dalam perkara-perkara ijtihadiyah, ya, yang memang di sana ada ranah untuk berijtihad, hendaknya kita berlapang dada, ya, satu sama lain. Wala mani' hina idzin minal munaqashah al-hadi'ah allati yuradu biha tawassul ilal haq. Ya, dan yakni tidak masalah tatkala yakni kita berselisih, maka boleh untuk saling bertukar pendapat, munaqashah, saling berdiskusi secara ilmiah, ya dengan penuh adab, ya dengan menjaga kehormatan satu sama lain,
Ya bukan saling mencaci, saling menjatuhkan, tidak. Ya kalaupun kita berselisih dan kita ingin berdiskusi, silahkan untuk mencari kebenaran. Pendapat yang selama ini kita yakini benar, ya ternyata tatkala kita mendengarkan dalil-dalil dari saudara kita, kita dapatkan ternyata hujah yang dia bawakan lebih kuat daripada hujah kita. Ya, maka nggak ada masalah bagi kaum muslimin untuk saling bertukar pendapat satu sama lain. Fa inna hadza huwa tariqus sahabah. Inilah jalannya para sahabat. Wa amma an nattakhidha minal khilafis sa'ighi matharan lil karahiyah. Adapun menjadikan khilaf yang mu'tabar, ya, yang dibangun di atas perkara ijtihad sebagai sumber kebencian, wal baghdha sebagai sumber permusuhan, wat tahazzub dan untuk yakni mengkotak-kotakkan kaum muslimin, fa inna dzalika khilafu tariqis salafis salih. Maka perkara semacam ini yang menyelisihi jalannya orang-orang saleh terdahulu. Kalaupun kita harus berselisih, maka dewasa, ya, selama masing-masing berusaha untuk mencari kebenaran, ya, dan pendapatnya dibangun di atas hujjah, di atas ijtihad yang benar, ya, bukan karena faktor mengikuti hawa nafsu, bukan karena ta'assub fanatik, ya, madhabiyah tertentu, ya, maka nggak ada masalah kita saling berbeda pendapat satu sama lain dalam perkara-perkara ijtihadiyah. Penulis, wal yanzur al insanu wal yatafakkar fi hadhihi syari'atil islamiyah. Coba kita renungkan, ya, di dalam syariat agama kita, ya, fa innaha ja'at bima yujibul ulfata wal mahabbah. Sesungguhnya syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, datang untuk menghadirkan ulfah, yakni adanya kedekatan, adanya persatuan di antara kaum muslimin, wal mahabbah dan adanya rasa cinta di antara kaum muslimin. Ini di antara, ya, di antara yakni mazahir syariat Islamiyah, di antara tujuan syariat Islam untuk menyatukan kaum muslimin dan menjadikan mereka saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nahat an kulli ma yujibu tafarruq wal baghdha. Dan syariat Islam melarang dari segala hal yang bisa menyebabkan, ya, perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Islam menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Fakathirun minal ibadat yusra'u fiha al-ijtima'. Banyak ibadah-ibadah di dalam Islam yang di sana disyariatkan untuk ijtima', yakni bersatu di antara kaum muslimin, bertemu satu sama lain di antara kaum muslimin. Kasalawat, ya, seperti ibadah salat. Maka di dalam salat ada salat apa? Dalam Islam ada salat berjamaah, ya, 5 kali dalam sehari. Allah syariatkan, ya, kepada kaum muslimin secara khusus pada laki-laki untuk salat berjamaah di masjid, ya. Dan kaum wanita kalaupun mau ke masjid maka jangan dilarang, boleh, ya, wanita muslimah ikut berjamaah di masjid, boleh apa tidak? Boleh. Tapi yang wajib laki-laki, ya. Kalaupun kaum wanita ingin ikut berjamaah di masjid maka jangan dilarang, ya, selama mereka menerapkan adab-adab keluar rumah maka boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilarang, ya. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, ya. Maka enggak ada masalah kaum, ya, wanita salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, ya, tapi salat di rumah bagi wanita lebih baik. Tapi bagi laki-laki maka yang lebih baik salat di mana? Salat di masjid, ya. Karena salat berjamaah di masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salatul jamaati
tafdhulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah bagi laki-laki itu pahalanya ya lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Ya. Maka di antara hikmah disyariatkan salat berjamaah ya agar kaum muslimin bersatu satu sama lain, ya saling yakni berkumpul, ya saling bertegur sapa satu sama lain, ya agar mereka bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing ya tahu tentang kondisi saudaranya. Ya tatkala kita sudah lama tidak melihat saudara kita di masjid, coba tanyakan, mungkin dia sakit, ya mungkin dia ada hajat, ya dan butuh apa pertolongan kita, ya. Wa katsirun minal asya nahallahu anha, dan banyak perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala li'annaha tujibul adawata wal baghdha, ya karena hal tersebut bisa menimbulkan permusuhan, ya dan sikap saling membenci di antara kaum muslimin, ya. Ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa menimbulkan yakni permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Apa contohnya? Kata penulis, kal bai'i ala bai'il muslim, ya seperti menjual apa yang sudah dijual belikan oleh saudara kita. Ya bukan maksudnya jualan yang sama, bukan. Ya, tapi maksudnya yakni ada saudara kita yang sudah yakni akad jual beli dengan orang lain, kemudian kita masuk ya untuk menggagalkan akad tersebut, maka ini terlarang. Ya, ada fulan mau jual HP, ya, dan ada pembeli, ya, dan keduanya sudah berakad bersepakat, ya, saya jual HP ini seharga 2 juta. Ya kata pembeli, ya saya terima, saya sepakat harganya 2 juta. Kemudian ada pihak ketiga, ya, yang berusaha mengagalkan akad tersebut. Dia datang ke pembeli, ya, fulan, ya, ente mau nggak anak kasih harga yang lebih murah, ya, dengan merek yang sama, tipe yang sama, harganya lebih murah. Berapa dia jual? 2 juta. Saya kasih 1,5. Ini namanya menjual di atas jualan saudaranya. Dan ini terlarang. Ya ini tercela. Kenapa? Karena bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Wal khitbati ala khitbatihi, ya. Yang lebih berbahaya adalah tatkala seseorang mengkhitbah wanita di atas khitbah saudaranya. Ya. Ada laki-laki, ya, dia mengincar ya seorang akhwat dan dia sudah mengkhitbah akhwat tersebut. Kemudian datang pihak ketiga, ya, datang pihak ketiga yang juga cinta kepada akhwat tersebut. Kemudian dia mengiming-imingi pihak keluarganya, ya, dengan yakni mahar yang lebih tinggi. Pak, ya kalau bapak nikahkan putri bapak sama saya, yang pertama bapak saya akan berangkatkan umroh sekeluarga, ya, nanti saya kasih sawah, ya, nanti istri bapak saya belikan rumah, ya, padahal sudah ada khitbah dari pihak lain, ya. Maka ini perkara yang terlarang, ya, meskipun apa, yakni yang dia janjikan baik, mau memberangkatkan umroh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya enggak tepat, ya, maka mengkhitbah seorang wanita, ya, yang sudah dikhitbah oleh laki-laki lain itu terlarang di dalam agama kita. Enggak boleh kita menikung, ya, enggak boleh. Ya, tunggu, mungkin laki-laki tadi mundur baru kita maju, ya, tapi kalau dia sudah mendahului kita, ya bersabar, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak boleh kita yakni mengkhitbah seseorang yang sudah dikhitbah oleh laki-laki yang lain. Fanasihati li ikhwani an yattaqullaha ta'ala fi anfusihim wa fi ummatihim. Maka nasihat saya, kata Syekh Utsaimin, untuk saudara-saudara saya, untuk seluruh kaum muslimin,
dan para penuntut ilmu secara khusus hendaknya mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa di dalam jiwa-jiwa mereka dan bertakwa terhadap kaum muslimin. Wa alla yatanaza'u fayafshalu, dan jangan sampai mereka semua berselisih sehingga mereka menjadi gentar. Wa tadhhaba rihuhum, dan hilang kekuatan mereka. Wa as'alullaha lana jami'an at-taufiq lima yuhibbu wa yarda, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya taufik untuk senantiasa berjalan di atas apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, ya, kita telah menyelesaikan risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, ya, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji bersama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin di atas Al-Qur'anul Karim, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim jami'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari sifat iri dan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Jemaah yang Allah muliakan, kalau ada hal-hal yang butuh untuk didiskusikan, kita beri kesempatan bersoal jawab 5-10 menit sebelum kita tutup kajian kita di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita berselisih pendapat, apakah ada patokan atau parameter yang dimana itu menjadi istilahnya tentang apa yang kita harus harus teguh gitu, apa yang lebih memilih kita mempertahankan pendapat kita, terus karena ini tentang suatu hal, apakah tentang harta atau tentang keluarga atau tentang yang memiliki dampak besar untuk umat, jadi kita mempertahankan pendapat kita sehingga kita lebih memilih perpecahan gitu kan. Nah, apakah ada patokannya tentang apa yang kita harus mempertahankan pendapat kita sampai suatu saat karena ini tentang suatu hal, nah jadi kita lebih memilih untuk perpecahan daripada untuk islah atau saling berlapang dada. Baik, barakallahu fiik. Iya. Yang pertama, hendaknya kita bedakan antara perkara yang sifatnya syar'i dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ya, adapun dalam perkara-perkara duniawi, ya terkadang seseorang harus mengorbankan dunia mereka untuk menjaga keutuhan dalam kerangka persaudaraan. Terkadang mungkin kita tahu kita merasa di pihak yang benar, dan saudara kita mengambil hak kita dalam urusan dunia. Kalau seandainya kita mampu bersabar dengan tetap memberikan nasihat kepada saudara kita tersebut, kemudian kita bersabar dan kita merelakan dunia kita dengan tujuan agar persaudaraan, hubungan silaturahim tetap terjaga, maka ini satu kebaikan, ini satu perbuatan ihsan. Namun dalam perkara-perkara yang sifatnya prinsip dalam agama,
maka kewajiban setiap muslim adalah berusaha untuk berjalan di atas keyakinan yang dia yakini. Ya. Di dalam kita yakni mengamalkan sesuatu atau meyakini sesuatu, maka hendaknya kita bangun keyakinan kita dan kita bangun amalan kita di atas ilmu. Ya. Ini kewajiban setiap muslim. Ya, jangan sampai kita membangun keyakinan kita ya di atas kejahilan. Kita wajib membangun akidah kita, membangun keyakinan kita di atas ilmu. Demikian pula amalan-amalan yang lain, ya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, hendaknya setiap kita berusaha untuk membangun ya setiap ucapan dan perbuatan kita di atas ilmu, ya. Dan kita ya berjalan sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, itu adalah kebenaran. Dan kita punya hak untuk mempertahankan kebenaran tersebut. Ya. Selama kita yakni merasa di atas al-haq, di atas kebenaran, ya, maka tidak ada masalah kita bertahan di atas kebenaran. Dan memang itu kewajiban setiap setiap muslim untuk bertahan di atas al-haq, di atas kebenaran. Ya. Namun bukan maknanya kita menutup diri ya untuk saling tukar pendapat, saling berdiskusi dengan saudara-saudara kita dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Ya. Tapi di dalam mengamalkan sesuatu, ya maka kita mengamalkan sesuatu apa yang kita yakini itu benar. Ya. Selama itu kita yakini sebagai satu kebenaran, ya kita amalkan. Ya. Meskipun apa yang kita amalkan itu yakni ada khilaf, ya. Sebagian yang lain tidak meyakini hal seperti itu. Ya. Maka dalam masalah-masalah yang sifatnya syar'iyah, orang-orang beriman wajib untuk berjalan di atas kebenaran. Dan dia wajib istiqamah di atas apa yang dia yakini sebagai kebenaran tersebut. Ya. Selama dia belajar dan dia yakin apa yang dia yakini itu hak, ya, maka dia beramal sesuai dengan apa yang dia yakini. Ya. Kalau posisi kita adalah sebagai orang awam, maka kewajiban kita adalah bertanya kepada ahli ilmu, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau posisi kita di pihak ulama, sebagai seseorang yang memiliki media untuk beristihad, kewajiban kita ijtihad. Ya. Maka seseorang hendaknya tahu posisi dirinya, di mana dia berada. Apakah dia di posisi sebagai seorang alim yang berhak untuk beristihad, atau orang awam yang tidak punya hak untuk ijtihad. Kewajiban orang-orang awam adalah merujuk kepada para ulama, bertanya kepada orang-orang berilmu, ya, bagaimana seharusnya dia bersikap, ya. Tapi prinsip yang paling utama dalam agama kita, ya, adalah orang-orang beriman diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama di atas ilmu, dan kita mengamalkan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Selama kita yakin itu benar, ya kita pertahankan. Ya. Maka yang pertama, kita berusaha untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala yakni mau tidak mau, ya, terjadi gesekan di antara kaum muslimin, maka selama kita yakin itu adalah kebenaran, ya, dan kita berusaha untuk berjalan di atas apa yang Allah dan Rasulnya ridhai, ya, maka prinsip kita adalah mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Ya, ini prinsip ya seorang mukmin. Ya. Maka jamaah Allah muliakan, yakni satu hal yang penting untuk kita fahami, ya. Kalau seandainya kita harus menjadi orang yang terasing,
maka jadilah terasing karena kebenaran. Ini prinsip. Ya, kalau kita harus menjadi orang yang terasing di tengah-tengah manusia, maka jadilah orang yang terasing karena kebenaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang terasing karena buruknya akhlak dan perangai kita. Ini prinsip. Ya, ya kalau seseorang dia terasing, diasingkan oleh manusia karena dia di jalan yang benar, maka insyaallah kebaikan. Sabda Nabi yang mulia, fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan bagi orang-orang yang dianggap asing. Ya. Tapi kalau kita diasingkan karena buruknya akhlak kita, karena buruknya perangai kita, maka ini musibah. Ya. Di antara orang yang paling buruk kata Nabi adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena keburukan akhlaknya. Ya. Maka hendaknya kita berjalan di atas prinsip tersebut. Ya. Kalaupun orang lain mencela kita, membenci kita karena kita di atas kebenaran, maka insyaallah la yadur, tidak memudaratkan kita. Ya. Maka standarnya adalah kita berusaha untuk berjalan di atas jalan yang benar, di atas ilmu yang sahih, ya, dan kita amalkan, kita istiqamah di atasnya, ya, dan kita berusaha untuk mempergauli manusia dengan muamalah yang baik. Ya, selebihnya kalau seandainya yang mereka menjauhi kita, meninggalkan kita karena kebenaran yang kita yakini, ya, maka yakinlah bahwasannya, ya, tatkala seorang hamba berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yakni Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kelapangan meskipun semua manusia memusuhi dirinya. Ya, jadi prinsipnya itu. Kita berusaha untuk belajar, ya, dan kita berusaha untuk berjalan di atas ilmu, ya. Selebihnya maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berusaha istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insyaallah Allah akan berikan, ya, kelapangan dalam hidup seorang muslim. Wallahu taala alam bisawab. Baik, cukup ya. Ini ada aura-aura yang kalau Pak Rustam sudah tertawa itu isyaratnya, hanya beliau mau sarapan. Iya. Iya, kita enggak yakni memperlambat waktu beliau sarapan. Iya. Beliau ada uzur insyaallah. Insyaallah ya kawan, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang berbeda insyaallah taala. Mudah-mudahan, ya, kitab yang sudah kita rampungkan ini bisa kita fahami dan yang paling penting bisa kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal, ya, dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi kita. Ya, tatkala kita berazam untuk menjadi penuntut ilmu, maka jangan lupa untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.